Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari Ahad tanggal 11 Muharram 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 30 Agustus 2020. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali berkumpul di majelis ini dalam rangka untuk melanjutkan kegiatan yang mulia, belajar mempelajari agama Allah Jalla wa Ala. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Ada satu keyakinan yang tersebar di tengah kaum muslimin di hari-hari ini, khususnya di bulan Al-Muharram. Sebagian mengatakan bulan surah. Kalau orang Jawa mengatakan bulan surah, ya, bulan Muharram. Sebagian keyakinan dari kaum muslimin tersebar, mereka menganggap bahwa bulan Al-Muharram adalah bulan yang sial, bulan yang keramat. Mereka menganggap bahwasanya bulan ini adalah bulan sial, ya, sehingga tidak bagus untuk melakukan hajatan-hajatan, termasuk diantaranya adalah pernikahan, karena nanti tidak langgeng. Tidak boleh melakukan safar, perjalanan jauh, nanti bisa celaka. Tidak boleh membangun rumah, dan anggapan-anggapan yang lainnya. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang mitos ini, tentang keyakinan-keyakinan yang seperti ini? Tentunya sebagaimana yang kita ketahui bersama, barakallahu fikum, keyakinan yang seperti ini yang menganggap bahwa bulan Al-Muharram adalah bulan yang sial, bulan Muharram adalah bulan yang keramat, bulan yang berbahaya, maka tentu keyakinan yang seperti ini tidaklah dibenarkan di dalam Islam. Di antara alasan yang menjelaskan bahwa ini tidaklah benar, yang pertama, bulan Al-Muharram adalah salah satu dari 4 bulan yang suci dalam Islam, disebut sebagai Ashharul Hurum. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36, "Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah, yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum, dzalika ad-dinul qayyim, fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin." Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam setahun ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan yang haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kalian semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, wa qala Ali bin Abi Thalhah an Ibn Abbas qalu inna iddatash syuhur 'inda Allah 12 syahran al-ayah fala tadlimu fihinna anfusakum. Dari Ali bin Abi Thalhah telah meriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma sehubungan dengan makna firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan, hingga akhir ayat, fala tadlimu anfusakum, janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri, yaitu dalam semua bulan. Kemudian dikecualikan dari semua bulan itu sebanyak 4 bulan yang haram. Jadi dikecualikan 4 bulan yang haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Keempat bulan itu dijadikan sebagai bulan haram, yaitu bulan yang suci, yang kesuciannya diagungkan dan sanksi atas perbuatan dosa yang dilakukan padanya diperbesar, serta pahala amalan saleh yang dilakukan di dalamnya diperbesar. Ya. Amalan saleh yang dilakukan di dalamnya diperbesar. Kemudian selanjutnya Imam Ibn Katsir rahimahullah menjelaskan hikmah mengapa 4 bulan haram itu dikatakan sebagai bulan yang haram. Beliau mengatakan, wa inna ma kanatil ashharu al-muharram arba'ah. Bulan Muharram atau bulan haram itu ada 4. 3 datang secara berurutan dan 1 terpisah. Hal itu disebabkan adanya pelaksanaan ibadah haji dan umrah di dalamnya. Liajli ada manasikil hajj wal umrah. Fahurrima qabla al-ashhuril hajj syahran
wa huwa Dzulqa'dah. Jadi karena adanya pelaksanaan haji dan umrah di dalamnya. 1 bulan sebelum bulan haji ada bulan Dzulqa'dah namanya. Bulan Dzulqa'dah, bulan tersebut dinyatakan sebagai bulan haram karena mereka tidak melakukan peperangan di dalamnya. Jadi mulai dari bulan Dzulqa'dah sudah tidak ada perang. Semenjak di zaman jahiliyah sampai datangnya Islam, diharamkan untuk melakukan peperangan pada bulan tersebut. Kemudian bulan Dzulhijjah ditetapkan sebagai bulan haram karena mereka melakukan ibadah haji pada bulan itu dan sibuk dengannya. Kemudian bulan sesudahnya, yaitu bulan Al-Muharram, ditetapkan sebagai bulan haram, yaitu bulan Al-Muharram. Kenapa? Agar mereka dapat kembali ke negeri mereka yang paling jauh sekalipun pada bulan ini dalam keadaan aman. Karena sudah tidak ada peperangan. Jadi mulai dari bulan Dzulhijjah, persiapan seorang melakukan perjalanan untuk haji, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, 1 bulan penuh. Mereka melaksanakan ibadah haji, kemudian sampai perjalanan pulang sampai bulan Muharram tidak ada peperangan, sehingga mereka yang melakukan perjalanan pulang kembali itu dalam keadaan aman. Ya. Kemudian bulan Rajab berikutnya ditetapkan sebagai bulan haram yang terletak di pertengahan tahun. Apa tujuannya? Agar manusia berkesempatan mengunjungi Baitullah, dan ini adalah kesempatan yang baik bagi orang yang datang dari tempat yang terjauh di wilayah Jazirah Arab. Ya, mereka mengunjunginya, kemudian pulang ke negerinya dalam keadaan aman. Ya, di dalam bulan tersebut. Ya, di dalam bulan tersebut. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan secara khusus 4 bulan yang haram tersebut. Bagaimana dalam hadits riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard. As-sanatu 12 shahran minha 4 hurum, 3 mutawaliyatun, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Madar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Sesungguhnya waktu berputar ini sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 4 bulan suci. 4 bulan suci itu Syahrul Haram. 3 bulan yang datang secara berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian bulan Rajab, suku Mudhar, antara Jumadil Tsani dan Sya'ban. Ya, antara Jumadil Tsani dan Sya'ban. Ya. Jadi Rajab disandarkan kepada suku Mudhar. Kenapa bulan Rajab ini disandarkan kepada kabilah Mudhar? Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, fa inna ma udifahu ay Rajab ila Mudhar liyubayyana sihat qawlihim fi Rajab innahu syahrul ladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Disandarkannya bulan tersebut, yaitu bulan Rajab, kepada kabilah Mudhar untuk menjelaskan kebenaran pandangan mereka tentang Rajab, bahwa yang dimaksudkan dengan bulan tersebut adalah bulan yang terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Tidak sebagaimana disangka oleh kabilah suku Rabi'ah, bahwa Rajab yang merupakan bulan haram itu adalah bulan yang terletak di antara bulan Sya'ban dan Syawal, yaitu bulan Ramadan yang sekarang kita kenal. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam annahu Rajab Mudhar la Rajab Rabi'ah. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa bulan Rajab yang merupakan bulan haram itu adalah bulan Rajab yang dikenal oleh kabilah Mudhar, salah satu kabilah di zaman jahiliyah dahulu, dan bukan bulan Rajab yang dikenal oleh kabilah Rabi'ah. Ya. Nah, jadi kabilah Mudhar dan kabilah Rabi'ah ini adalah 2 kabilah yang ada pada kabilah di zaman jahiliyah dahulu di negeri Arab. Ya. Maka Nabi SAW di sini menjelaskan bahwa yang benar adalah apa yang disebutkan oleh kabilah Mudhar. Nah, sehingga dikatakan Rajab Mudhar, yaitu bulan Rajab ini terletak antara Jumadil Tsani dan Jumadil Tsani wa Sya'ban. Ya, Jumadil Tsani dan yaitu Jumadil Akhir, ya, dan Sya'ban. Nah,
Kemudian bulan Muharram ini juga disebutkan dia juga terpilih menjadi bulan pertama dalam kalender Hijriah. Bulan pertama dalam kalender Hijriah. Nah, jadi dia adalah bulan yang pertama dalam kalender Hijriah. Setelah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun ke-16 Hijriah, waktu itu beliau menjadi seorang khalifah, bermusyawarah dengan para pemuka sahabat. Kemudian diputuskanlah bulan Muharram sebagai bulan pembuka untuk kalender Hijriah. Ya. Itu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Alasan memilih bulan ini sebagai bulan pertama dalam penanggalan Hijriah, karena pada bulan inilah muncul tekad azam yang kuat Rasulullah SAW untuk berhijrah ke kota Madinah. Ya. Sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari. Nah, secara khusus bulan Al-Muharram mengapa disebut sebagai bulan yang suci? Sebagaimana 3 bulan yang lainnya disebut dengan Ashharul Hurum. Ada 2 pendapat yang menjelaskan alasan penamaan bulan ini. Pertama, dinamakan Muharram dari kata haram, yang maknanya adalah larangan, sebagai penegasan terhadap keharaman berperang di bulan ini. Karena dahulu orang-orang Arab mengubah-ubah urutan bulan. Mereka menghalalkan perang pada 1 tahun, kemudian mengharamkan peperangan pada tahun berikutnya. Ya, sehingga dikatakanlah bulan Muharram ini sebagai bulan yang haram, tidak diperbolehkan untuk melakukan peperangan. Yang kedua, dinamakan Muharram karena bulan ini termasuk salah satu dari 4 Ashharul Hurum, sebagaimana yang telah kita sebutkan, ya. Ya. Sehingga ikhwani fiddin wa akhwati fillah, barakallahu fikum, setelah kita mengetahui bahwasanya bulan Al-Muharram adalah bulan suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan merupakan bulan terbaik di antara 4 bulan yang suci, ini menunjukkan Muharram atau surah, ya, menurut orang-orang Jawa adalah bulan yang berkah, bukan bulan yang sia. Sehingga tidak benar kalau dikatakan bahwa bulan Al-Muharram adalah bulan yang sia. Justru bulan Al-Muharram adalah bulan yang berkah, bulan yang baik, bulan yang mulia. Ya. Oleh karena itu yang kedua, alasan kita mengatakan bahwa tidak dibenarkan bahwa bulan Muharram dikatakan bulan yang sial. Yang kedua, Al-Muharram adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Muharram ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya bulan yang Allah Subhanahu wa taala nisbatkan kepada dirinya yang maha mulia adalah bulan Al-Muharram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Ya. Sehingga bagaimana mungkin bulan yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bulannya Allah menjadi waktu yang sial? Ya, maka tentu ini adalah waktu yang penuh keberkahan. Tentu ini adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Ya. Nah, bahkan di dalam bulan Muharram ada puasa. Ada puasa yang akan menghapus dosa setahun yang lalu. Bayangkan, akan dihapuskan dosa setahun yang lalu. Bukankah ini keutamaan besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah." Puasa Asyura, aku memohon kepada Allah agar dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, keutamaannya menghapus semua dosa-dosa kecil, atau boleh dikatakan menghapus seluruh dosa kecuali dosa besar. Ya, karena dosa besar ini akan dihapus dengan taubat secara khusus. Ya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat bersemangat untuk berpuasa pada hari itu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghairihi illa hadha al-yawm, yawm Ashura, wa hadha ash-shahr, yani syahr Ramadan." Aku tidak pernah melihat
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar perhatian dan menyengaja untuk berpuasa yang pada keutamaannya, yang ada keutamaannya daripada puasa pada hari ini, yaitu puasa Asyura dan puasa bulan Ramadan. Ya. Nah, bahkan dari sisi sejarah, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala justru ada sejarah yang terjadi di zaman dahulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam bersama dengan kaumnya, itu terjadi pada bulan Muharram. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah dan dia mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Maka Nabi bertanya, puasa apa ini? Puasa apa ini? Mereka menjawab, hari ini adalah hari yang baik. Hari ini di mana Allah Azza wa Jalla telah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran musuhnya. Maka Musa alaihissalam berpuasa sebagai rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami pun ikut berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Akhirnya Nabi pun berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Ya. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, dahulu sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, puasa Asyura adalah puasa yang wajib. Sebelum turunnya kewajiban puasa Ramadan. Hal ini menunjukkan keutamaan puasa Asyura pada awal perkaranya. Ya, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu puasa Asyura dan memerintahkan manusia agar berpuasa pula. Ketika turun kewajiban puasa Ramadan, maka puasa Asyura pun ditinggalkan. Artinya puasa Asyura pun menjadi puasa yang hukumnya sunnah. Puasa yang hukumnya sunnah. Maka ikhwan fillah wa akhwat fillah, ya, dari sini menunjukkan tidak dibenarkan kalau dikatakan bahwasanya bulan Al-Muharram itu adalah bulan yang sial. Tidak benar kalau dikatakan bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang keramat, bulan yang tidak boleh melakukan hajatan-hajatan. Justru sebaliknya, bahwasanya bulan Al-Muharram adalah bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian alasan kita yang ketiga, ya, tidak dibenarkannya mengatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang sial. Yang ketiga, kita tidak boleh mencela waktu. Ya. Jadi tidak diperbolehkan untuk mencela waktu. Menganggap bulan Muharram sebagai bulan sial, ini adalah bentuk tindakan mencela waktu. Ya, bentuk tindakan mencela waktu. Padahal mencela waktu ini dilarang di dalam Islam. Apalagi jika yang dicela adalah bulan yang istimewa, bulan yang mempunyai keutamaan, bulan Allah Subhanahu wa taala, seperti bulan Al-Muharram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubud dahra, fa inna Allah huwa dahr." Janganlah kalian mencela dahar. Dahar adalah waktu. Karena Allah itu adalah dahar. Allah adalah yang menciptakan waktu, yang mengatur waktu. Sehingga dilarang mencela waktu. Tidak diperbolehkan bagi setiap muslim untuk mencela waktu. Ya. Karena seorang yang mencela waktu, dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala yang mengatur waktu tersebut. Oleh karenanya dalam hadis yang lain diterangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis kursi Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yu'zini ibnu Adam yasubu dahr wa ana dahr biyadi al-amru uqallibu al-laila wan nahar." Allah Azza wa Jalla berfirman, anak Adam telah menyakitiku. Ia mencela dahar. Dia mencela waktu. Padahal aku adalah pencipta dahar.
Aku adalah pencipta waktu. Di tanganku segala perkara. Aku memutarbalikkan, mempergantikan siang dan malam. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menukil pernyataan Imam Syafi'i dan Abu Ubaidah rahimahumullah menjelaskan maksud hadis ini. Kanatil Arabu fi jahiliyatiha idza asabahum shiddah aw bala aw nukbah qalu ya khaybat ad-dahr. Dahulu orang-orang Arab saat masa jahiliyah, jika tertimpa masa musibah, ketika mereka tertimpa musibah, apa yang mereka ucapkan? Dasar waktu yang sial. Ya. Ini waktu yang sial. Nah, mereka menyandarkan sebab musibah itu kepada waktu. Kemudian mencelanya. Padahal yang menciptakan segala kejadian adalah Allah Azza wa Jalla. Maka seakan-akan mereka telah mencela Allah Azza wa Jalla. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menimpakan kejadian tersebut. Maka inilah sisi alasan larangan mencela waktu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengatur waktu, dan sejatinya mereka telah menyandarkan kesialan musibah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penjelasan ini adalah penjelasan yang paling baik untuk makna hadis ini. Nah, sehingga paparan ini juga menunjukkan bahwa mitos menganggap waktu sial terhadap waktu-waktu tertentu, kejadian tertentu atau bulan tertentu, ini adalah budaya jahiliyah, dan ini alasan kita yang keempat. Nah, bahwasanya menganggap waktu sebagai sumber sial adalah budaya kaum jahiliyah dahulu. Kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Datangnya Islam adalah untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dahulu, barakallahu fikum, punya mitos yang sama. Yang berbeda hanya bulannya. Ada juga sebagian dari mereka meyakini ketika menikah di bulan Syawal, ini bukan bulan Muharram, ya. Khususnya di bulan Syawal juga katanya dapat mengundang kesialan. Maka mitos ini kemudian ditepis oleh Rasulullah SAW dengan menikahi Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal. Jadi Rasulullah SAW menikahi Aisyah itu di bulan Syawal. Disebutkan, ya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwasanya Rasulullah SAW menikahiku di bulan Syawal dan mengadakan malam pertama denganku di bulan Syawal. Manakah istri beliau yang lebih mendapatkan perhatian beliau selain aku? Ya, salah seorang perawi mengatakan Aisyah menyukai jika suami melakukan malam pertama di bulan Syawal. Nah, dan ini juga dijadikan dalil oleh para ulama ketika menjelaskan hadis ini, hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i dan yang lainnya, tentang keutamaan menikah di bulan Syawal. Jadi kalau ada ingin menikah yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga, yang keempat, maka bagus kalau dia menikah di bulan Syawal, ya. Nah, sehingga menganggap surah atau bulan Muharram ini sebagai bulan sial, ini adalah perbuatan tasyabbuh, menyerupai dengan kaum jahiliyah dahulu yang menganggap bulan Syawal adalah bulan sial, tidak boleh melakukan pernikahan. Ya, nanti tidak langgeng pernikahannya. Sehingga dari sini barakallahu fikum ada sebuah keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kisah yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dianjurkannya untuk bersikap menyelisihi mitos anggapan sial. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar keyakinan khurafat seperti ini hilang dari masyarakat kaum muslimin. Nah, karena boleh dikata anggapan-anggapan yang seperti ini tidak dibangun di atas dalil, hanya sekedar khurafat yang dimunculkan, ya, keyakinan-keyakinan yang dimunculkan oleh orang-orang terdahulu yang tidak dibangun di atas dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian alasan kita yang kelima, bahwasanya beranggapan sial dengan
kejadian tertentu dengan bulan tertentu, termasuk bulan Muharram atau bulan-bulan yang lainnya, atau hari-hari tertentu atau waktu tertentu, ini termasuk perbuatan tiarah. Ya, ini termasuk perbuatan tiarah. Dalam kajian masalah akidah, tauhid, berkeyakinan sial karena melihat peristiwa tertentu atau terhadap hari-hari tertentu atau waktu-waktu tertentu, ini disebut dengan tiarah atau tafayyur. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut perbuatan ini sebagai kesyirikan, sebagai kesyirikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun salatan." Tiarah itu adalah kesyirikan. Tiarah itu adalah kesyirikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulanginya sebanyak 3 kali. Nah, jadi ini jelas-jelas merupakan penyimpangan akidah. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wa la tiyara wa la hama wa la safar." Tidak dibenarkan menganggap penyakit menular dengan sendirinya tanpa ketentuan Allah. Tidak dibenarkan beranggapan sial, tidak dibenarkan pula beranggapan nasib malang karena tempat, juga tidak dibenarkan beranggapan sial di bulan Safar. Iya. Nah, juga hadis yang kita sebutkan tadi, ya, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun salatan. Ya, wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul. Beranggapan sial adalah kesyirikan. Beranggapan sial adalah kesyirikan. Sebanyak 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, tidak ada yang bisa menghilangkan sangkaan jelek dalam hatinya, namun Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan anggapan sial tersebut dengan tawakal kepadanya. Nah, dengan tawakal kepadanya. Ya. Beranggapan sial, at-tiyarah, tafayyur, ini akan menjadikan seorang itu tidak termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Karena Nabi SAW menyebutkan 70.000 orang ini sifatnya, sebagaimana riwayat Bukhari, humul ladzina la yatatayyaruna wa la yastarquna wa la yaktubuna wa 'ala Allahi rabbihim yatawakkalun. Mereka itu tidak melakukan tiarah, beranggapan sial, ya, tidak meminta diruqyah dan tidak menggunakan kai, pengobatan dengan besi panas, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ini sifat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang akan masuk ke dalam surga dari umat Rasulullah SAW. Ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Salah satunya adalah mereka orang-orang yang tidak melakukan tafayyur. Nah, oleh karena itu ini perkara yang harus dijauhi barakallahu fikum, ya. Jadi beranggapan sial dengan kejadian tertentu, dengan waktu tertentu, ya, termasuk dengan anggapan sial dengan adanya bulan Al-Muharram ini, maka ini termasuk dari tafayyur, dan tafayyur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah menyandarkan sebuah kejadian, ya, kesialan kepada selain Allah, ya. Dia menyandarkannya kepada kejadian tertentu. Nah, dia menyandarkannya kepada waktu tertentu. Padahal jika seorang hamba itu mau mengintrospeksi diri, nah, maka sungguh musibah yang terjadi atas dirinya, nah, tentu itu terlepas dengan perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ya, tidaklah musibah yang menimpa kepada kalian melainkan itu disebabkan oleh tangan-tangan kalian. Ya,
Sehingga seharusnya kita banyak-banyak introspeksi. Kenapa terjadi musibah atas diri kita? Nah, mengapa terjadi musibah di tengah kaum muslimin? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan balanya? Nah, tentunya barakallahu fikum, semuanya itu adalah disebabkan karena perbuatan manusia itu sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ya. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan disebabkan oleh tangan manusia. Nah, liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, untuk merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka lakukan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini 5 alasan yang bisa kita sebutkan ya terkait tidak dibenarkannya meyakini bahwasanya bulan Muharram ini adalah bulan yang sial, bulan yang bahaya. Ya, justru dia adalah bulan yang mulia, mempunyai keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mempunyai keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, ya, mengapa kita meyakini bahwasanya bulan Al-Muharram ini bukan bulan yang sial? Ya, di antara perkara yang kita salah sebutkan ada 5 alasan, ada 5 landasan pijakan kita sebagai seorang muslim, apalagi seorang ahlus sunnah, ya, bahwasanya anggapan seperti itu tidaklah dibenarkan di dalam Islam. Alasan kita yang pertama, bulan Al-Muharram adalah salah satu dari 4 bulan suci dalam Islam, salah satu dari 4 bulan yang haram, 4 bulan yang suci dalam Islam. Sehingga karena dia adalah bulan yang suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, bulan mulia di sisi Allah, maka tentu ya, kalau dikatakan bulan Muharram ini adalah bulan yang sial, itu tidaklah dibenarkan. Justru bulan Muharram adalah bulan yang berkah. Alasan kita yang kedua, bulan Muharram ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dan segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu karena mempunyai kekhususan, mempunyai keutamaan di sisi Allah. Masjid disandarkan kepada Allah, Baitullah, rumah Allah, menunjukkan masjid itu mempunyai keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disandarkan kepada Allah, dikatakan Rasulullah, utusan Allah, menunjukkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula dengan Al-Muharram, dikatakan sebagai syahrullah, bulannya Allah, menunjukkan keutamaan bulan Al-Muharram tersebut. Maka bagaimana mungkin bulan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bulannya Allah Azza wa Jalla menjadi waktu yang sial? Tentu ini adalah waktu yang penuh keberkahan, waktu yang penuh dengan keutamaan. Alasan kita yang ketiga, tidak diperbolehkannya mencela waktu. Ya, tidak diperbolehkannya mencela waktu, karena mencela waktu berarti mencela Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur waktu tersebut, yang telah mengatur waktu tersebut. Yu'dini ibnu Adam yasubud dahar wa ana dahar biyadil amru uqallibul laila wan nahara. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadits qudsi, anak Adam telah menyakitiku, ia mencela dahar, dia mencela waktu, padahal aku adalah pencipta waktu. Di tanganku segala perkara, aku mempergantikan siang dan malam. Iya. Kemudian yang keempat, bahwa menganggap waktu sebagai sumber sial adalah budaya kaum jahiliyah dahulu. Jadi ini kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Berarti kalau ada di antara kaum muslimin yang menganggap ada waktu yang sial, ada hari yang jelek, ada bulan yang jelek, ada bulan yang sial, berarti dia telah tasyabbuh kepada orang-orang jahiliyah dahulu. Sementara Islam datang dalam rangka untuk menghilangkan anggapan-anggapan atau keyakinan tersebut. Salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal. Tatkala orang-orang jahiliyah dahulu meyakini bulan Syawal adalah bulan sial untuk menikah, maka Rasulullah SAW menepis, berupaya untuk menghilangkan keyakinan tersebut dengan menikahi Aisyah radhiyallahu anha pada bulan Syawal. Sekaligus ini menjadi dalil keutamaan menikah di bulan Syawal. Kemudian yang kelima dan yang terakhir yang bisa kita sebutkan, termasuk perbuatan tiarah. Jadi anggapan sial dengan waktu tertentu, dengan kejadian tertentu, ya, dengan hari atau bulan tertentu, maka ini termasuk perbuatan tiarah. Sementara Nabi SAW mengatakan, at-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun salatan. Perbuatan tiarah, tatayyur, menganggap sial dengan suara-suara tertentu, suara burung, ya,
atau kejadian tertentu atau hari tertentu, ini adalah kesyirikan. Nabi mengucapkan 3 kali. Ya, bahkan dengan keyakinan tatayur ini, dia tidak akan masuk ke dalam 70.000 umat Rasulullah SAW yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Oleh karena itu, ya, tentu yang seharusnya menjadi bahan introspeksi bagi kita semua bahwa kesialan yang terjadi, musibah yang terjadi atas diri kita, itu tak luput dari perbuatan kita sendiri. Mungkin kita pernah melakukan dosa, kita melakukan kesalahan, maka terjadinya musibah, terjadinya kesialan. Kalau itu dianggap sial, maka itu tentu kembali kepada orang tersebut yang melakukan pelanggaran tersebut. Yang melakukan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, dari sisi tinjauan produktivitas amalan saleh, tentunya ketika seorang tidak mempergunakan sebuah hari lebih-lebih sebulan untuk melakukan aktivitas sebagaimana layaknya, ini tentu akan mengurangi produktivitas kerja atau amalan. Kalau pada bulan Muharram seorang takut untuk beramal, takut untuk melakukan perjalanan, takut untuk melakukan hajatan-hajatan, acara tertentu, yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk melakukan perjalanan pulang kampung atau berangkat ke tempat kerja, belajar, silaturahim atau hal-hal yang lain yang sangat bermanfaat, maka semuanya ini harus ditunda karena bulan Muharram. Maka tentu ini akan mengurangi. Dunia ini seakan-akan menjadi sempit baginya. Satu hal yang terjadi di tengah masyarakat, sebagian dari masyarakat kaum muslimin secara khusus cenderung memahami celaka tidak baiknya suatu usaha hanya pada masalah duniawinya. Takut kecelakaan, takut bangkrut, takut miskin, takut mati bahkan. Ini menunjukkan bahwa orientasi kerja mereka hanya semata-mata hasil yang bagus. Sementara mereka tidak siap untuk menerima kerugian. Apalagi sampai pada tingkat kematian. Karena mereka memang tidak cukup bekal amalan untuk hal tersebut. Padahal semua manusia pasti akan mengalaminya, dan yang jelas waktunya tidak mesti pada bulan Muharram. Orang mau celaka atau tidak, itu pasti akan terjadi kalau Allah takdirkan. Tidak mesti terjadi pada bulan Muharram. Tidak mesti terjadi pada bulan Muharram. Orang mau hidup atau meninggal, itu akan terjadi. Telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dalam bulan Muharram, melainkan di semua bulan manusia bisa mendapatkan keberuntungan maupun kerugian. Tidak ada satupun penelitian yang menghasilkan data bahwa satu bulan Muharram angka kecelakaan meningkat. Angka kematian paling tinggi, misalnya pada bulan Muharram. Kasus perceraian paling banyak, dan seterusnya. Apakah dengan menghindari bulan ini dari melakukan aktivitas tertentu lantas dijamin bebas dari masalah? Tentu jawabannya tidak. Sekali lagi itu semua tergantung dari usaha dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan waktu sial atau mujurnya seseorang. Oleh karena itu kita banyak-banyak berdoa, dan tentu kita banyak-banyak introspeksi diri akan musibah yang terjadi terhadap diri kita dan di tengah kaum muslimin, khususnya apa yang terjadi sampai hari-hari ini dengan masih tersebarnya wabah virus corona. Maka tentu ini semua menjadi bahan introspeksi akan kesalahan yang mungkin selama ini dilakukan oleh sebagian dari kita yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibahnya. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabahnya ini. Baik, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.